Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferlin Atayabrina dengan NIM 2304090078 dari Rombel Pendidikan Biologi B UNES Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buklet yang berjudul Spesies Tumbuhan Paku. Buklet ini disusun sebagai media pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk mengenal berbagai spesies tumbuhan paku, memahami ciri-ciri morfologinya, serta mengetahui keanekaragaman tumbuhan paku yang ada di sekitar kita. Melalui buklet ini diharapkan peserta didik tidak hanya mampu mengidentifikasi berbagai jenis tumbuhan paku, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, sebelum membahas spesies tumbuhan paku, terlebih dahulu kita memahami apa itu tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh yang berkembang biak menggunakan spora. Tumbuhan ini umumnya hidup di tempat yang lembab dan teduh, meskipun berbagai jenis juga mampu hidup pada kondisi lingkungan yang terbuka. Tumbuhan paku ini memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem seperti menjaga kelembaban tanah, membantu menjaga erosi, dan menjadi habitat bagi berbagai organisme kecil. Nah, pada buklet ini dijelaskan juga mengenai morfologi tumbuhan paku. Pada morfologi tumbuhan paku, morfologi sendiri ini merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur tubuh tumbuhan. Bagian-bagian ini meliputi akar, rizom atau batang yang merayap di dalam tanah, tangkai daun, helai daun, racis atau poros utama daun, dan anak daun yang disebut pinai, serta sori yang merupakan kumpulan sporangium atau tempat pembentukan spora. Selain itu, pada tumbuhan paku juga dapat ditemukan daun muda yang menggulung yang dikenal sebagai istilah coryza. Nah, pemahaman terhadap bagian-bagian tersebut sangat penting karena menjadi dasar dalam mengidentifikasi setiap spesies tumbuhan paku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai jenis tumbuhan paku yang terdapat dalam buklet ini. Yang pertama ada spesies Selaginella plana. Tumbuhan ini memiliki daun lateral dan daun median yang tersusun pada batang. Ciri khas yang membedakannya dengan jenis paku lainnya adalah pada bagian strobilus sebagai alat reproduksi rhizopor yang berfungsi menghasilkan akar. Bentuknya relatif kecil dan sering ditemukan tumbuh di area yang lembab. Nah, selanjutnya spesies yang kedua ada Asplenium longissimum. Tumbuhan paku ini memiliki daun majemuk dengan anak-anak daun yang tersusun di sepanjang racis. Pada bagian di bawah daunnya terdapat sorus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan spora. Bentuk daunnya memanjang sehingga memberikan tampilan yang khas dibandingkan spesies lainnya. Yang ketiga ada spesies Asplenium salicifolium. Salah satu karakteristik yang penting dari spesies ini adalah pangkal daunnya yang tidak simetris sama seperti spesies sebelumnya. Nah, alat reproduksinya berupa sorus yang terletak pada bagian bawah tumbuhan. Selanjutnya, di spesies keempat ada Pyrosia penangiana. Tumbuhan ini memiliki daun sederhana yang tidak bercabang dan tidak memiliki tangkai daun. Ciri khas yang paling mudah dikenali adalah adanya rambut berbentuk bintang. Pada permukaan daun. Karakter tersebut menjadi salah satu bagian pembeda utama dengan spesies paku lainnya. Selanjutnya, terdapat spesies Microlepia strigosa. Spesies ini memiliki rambut-rambut kasar berwarna coklat pada bagian tangkai daun. Daunnya tersusun menjadi anak daun primer dan sekunder sehingga tampak lebih kompleks dibandingkan berbagai spesies sebelumnya. Selanjutnya ada spesies Arachnioides aristata.
yaitu tumbuhan paku ini memiliki ukuran yang relatif besar dibandingkan spesies lainnya. Pada bagian ini, tangkai dan batangnya terdapat sisik berwarna coklat kemerahan. Struktur daunnya juga cukup kompleks karena terdiri atas anak daun primer dan sekunder. Selanjutnya terdapat spesies Davylia divaricata. Spesies ini memiliki anak daun yang tersusun pada rasis dan rasila. Selain itu terdapat sorus pada bagian daun sebagai alat reproduksi dan sisik berwarna coklat kemerahan pada batangnya. Di spesies berikutnya ada Petris vittata. Tumbuhan ini memiliki susunan anak daun yang menyirip di sepanjang rasis. Pada bagian batang dan tangkai daunnya terdapat sisik berwarna coklat pucat yang menjadi salah satu ciri khas spesies ini. Selanjutnya ada spesies Anthianthum radianum. Spesies ini memiliki bentuk daun yang sangat menarik karena bercabang sehingga dapat membentuk anak daun primer, sekunder, bahkan tersier. Struktur daun yang kompleks tersebut membuatnya banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Nah, yang terakhir ini ada spesies Anthianthum philippense. Tumbuhan ini memiliki akar, batang, tangkai daun, dan racis yang tersusun dengan cukup jelas. Nah, sorus sebagai alat reproduksi ini juga ditemukan di tumbuhan paku lainnya pada bagian daun. Selain memuat berbagai spesies tumbuhan paku, buklet ini juga dilengkapi dengan glosarium yang berisi istilah-istilah penting dalam kajian tumbuhan paku seperti rasis, rhizome, sorus, sporangium, megafil, mikrofil, bimpinet, dan berbagai istilah lainnya. Glosarium ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami istilah ilmiah yang digunakan dalam pembahasan. Berdasarkan sajian di dalam buklet ini dapat disimpulkan bahwa setiap spesies tumbuhan paku memiliki karakteristik morfologi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bentuk daun, susunan anak daun, keberadaan sisik atau rambut, serta letak alat reproduksinya. Karakteristik inilah yang menjadi dasar dalam proses identifikasi dan klasifikasi tumbuhan paku. Melalui buklet ini, saya berharap peserta didik dapat lebih mudah mengenal keanekaragaman tumbuhan paku sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.